Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, mari kita mengawali misa kudus ini dengan datang kepada Tuhan, mohon pengampunan karena kita bukan saja telah menyakiti Tuhan, telah menyakiti sesama kita, dan kita menyakiti alam penciptaan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan sabdamu, Engkau memulihkan nasib umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, semoga umatmu dengan penuh bakti dan iman mantap, gembira menyambut Hari Raya Paskah Putramu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah berpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak sesekali pun ku harus berjalan. Di lembah kau siapkan hidang bagiku, di hadapan kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kekuranganku dibandingkannya di rumput yang kelam. Aku tidak takut kan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan ilahi mengiringi langkahku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Hijau dekat air yang tenang, kutuntun sebab engkau besertaku. Sungguh tongkat lalu sepanjang hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Di jalannya lurus demi namanya yang kudus. Pengembalaanmu itulah menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang lalu dan melihat seorang yang buta sejak lahir. Dia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menggoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam bermaksud yang diutus. Maka pergilah orang itu dan dia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah jeli. Tetapi jiran tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Ada pula yang berkata, "Benar, dialah orangnya."
Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu boleh menjadi jeli?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, menggoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang buta itu tadi kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimanakah matanya menjadi jeli?" Jawabnya, "Dia menggoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka sebahagian orang-orang Farisi itu berkata, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang pendosa dapat membuat mukjizat sedemikian rupa?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka berkata pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena dia telah menjelikkan matamu?" Jawabnya, "Dia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa dia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu dia sujud menyembahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya masih ingat 10 tahun yang lalu. Masa itu saya di penghujung semester pertama di University Santo Thomas. Jadi saya berkesempatan untuk mau mengalami misa secara langsung dengan cara audio sahaja. Saya telah dibawa oleh kawan saya dari Vietnam dan China untuk pergi ke siaran audio TV Veritas di Philippines. Saya tidak dapat imagine bagaimana umat di sana merayakan misa kudus dengan cara audio sahaja, tiada visual. Bukan macam kita hari ini, audio dan visual. Kita dapat melihat dan kita dapat mendengar. Lihat 10 tahun yang lalu, dan hari ini sejarah tercipta. Seluruh dunia, saudara-saudari, merayakan misa siaran langsung melalui Facebook ataupun melalui saudara-saudari audio visual ini. Nah, mungkin saudara-saudari, selama ini kita tidak menghargai begitu pentingnya misa kudus itu, sehingga akan kadang-kadang kita, banyak umat kita yang acuh tak acuh, saudara-saudari, selalu tidak mau menghadiri misa, dan langsung ada yang tidak pernah menghargai begitu pentingnya iman, begitu pentingnya perayaan misa kudus itu bagi kita orang-orang Katolik. Nah, pengalaman ini saudara-saudari, mari kita lihat. Merayakan misa kudus secara siaran langsung saja, adakah itu mencukupi? Adakah itu memberi kepuasan kepada kita, saudara-saudari? Secara pribadi saya percaya tidak. Karena kita tidak dapat menerima tubuh dan darah Kristus itu. Namun kita masih bersyukur karena kerajaan memberi kita, saudara-saudari, kebenaran, adanya misa kudus
live ini, ya, siaran langsung ini. Bukan seperti di negara China dan di Vietnam itu ada beberapa tempat tidak dibenarkan, mereka terpaksa ya dengan secara audio saja. Karena siapa saja padri yang merayakan misa kudus dan mereka ketahui, padri itu akan ditangkap bila mereka kembali ya ke negara mereka masing-masing. Nah, saudara-saudari, kita sudah memasuki hari yang kelima Quarantine kita ini. Jadi kita ada 9 hari lagi. Mungkinkah kita merasa bosan? Ya? Mungkinkah kita merasa saudara-saudari ya, tidak senang? Itulah sebabnya kita lihat ya, kerajaan mengambil tindakan untuk menghantar lagi tentara untuk membantu kerajaan dan polis untuk mengawal pergerakan ya, rakyat kita. Kenapa saudara-saudari? Karena pada dasarnya manusia ini suka bersosial ya. Tidak suka dikongkong. Maka 14 hari pun sudah macam neraka ya, saudara-saudari, bagi setengah kita. Tidak mau mendengar ya. Nah, ada yang kita lihat di dalam Facebook, dalam WhatsApp saudara-saudari, sekumpulan ya grup yang mengatakan, apa takut corona? Kita hanya takut kepada Allah. Saya rasa saudara-saudari ya, pemahaman seperti itu adalah bodoh. Memang semua kita takut kepada Allah, saudara-saudari. Dan kita pun takut mati. Saya sendiri pun takut mati, saudara-saudari. Maka itulah sebabnya ya, kehidupan itu diberikan Tuhan kepada kita. Sekurang-kurangnya kita berusaha, saudara-saudari, menghargai hidup itu, dan kita hindari apa yang boleh merisikokan diri kita, kesehatan kita, keselamatan kita. Dan bukannya sengaja tidak mau bertanggung jawab. Bila kita tidak bertanggung jawab kepada hidup, kesehatan yang Tuhan berikan itu, ia juga sebenarnya satu dosa. Nah, saudara-saudari, 14 hari ini ada yang melihat lebih kepada negatif. Tapi belajarlah kita, saudara-saudari, melihat juga yang positif. Mungkinkah saudara-saudari 14 hari ini Tuhan gunakan bagi kita semua untuk restart button di dalam kehidupan kita, untuk kasih on balik itu switch ya, di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kasih off dan kasih on. Nah, apa maksud saya, saudara-saudari, adalah kita lihat di dalam Injil hari ini, saudara-saudari, si buta yang sejak lahir itu tidak boleh melihat, tetapi Tuhan mengoleskan tanda dengan kuda dan dia ya, oleskan pada mata si buta itu yang sejak lahir sudah buta. Apa yang berlaku? Tuhan suruh dia pergi cuci dengan air, dan dengan serta-merta orang buta itu dapat melihat diri dia sendiri, melihat sesama dia, melihat alam ciptaan Tuhan, sehingga dia mengungkapkan rasa syukur gembira akan keindahan, keagungan ya, kasih Allah dan ciptaan Tuhan itu. Nah, saudara-saudari, ada 3 perkara yang bagi saya secara pribadi dapat saya kongsikan. Bagaimana 14 hari ini Tuhan memanggil kita untuk mau restart button dalam kehidupan kita. Yang pertama, mungkinkah selama ini kita buta, saudara-saudari, seperti orang buta tadi ya. Mungkin secara fisikal kita tidak ya buta, tetapi kita buta secara rohani, saudara-saudari. Nah, yang pertama, kita buta melihat bahwa tubuh kita ini memerlukan rehat. Jadi selama ini mungkin kita bekerja, overtime, mencari duit, sehingga
badan kita ini exhausted, ya. Badan kita ini menjadi sangat penat, saudara-saudari, ya. Sehingga kan, ya, bila kita kembali ke rumah, kita balik tidur, tidak ada masa untuk refleksi, tidak ada masa untuk berdoa, tidak ada masa untuk merenung lagi, saudara-saudari, karena tubuh, ya, kita yang begitu penat. Jadi lihat, tubuh kita bukan saja memerlukan rehat, tapi tubuh kita juga memerlukan, saudara-saudari, aspek spiritual. Jadi dalam masa 14 hari ini, marilah kita melihat dan mendengar, saudara-saudari, keperluan tubuh kita. Dan kita bersyukur karena rehat 14 hari yang diberikan ini gratis. FOC, free of charge, diberikan oleh kerajaan, saudara-saudari. Kita tidak perlu sick leave, kita tidak perlu isi borang, kita tidak perlu apply. Diberikan secara gratis, free kepada kita. Jadi harga itu, kesempatan kita dapat, saudara-saudari, ya, merehatkan tubuh kita daripada, ya, kebiasaan rutin hidup kita. Nah, perkara kedua, Tuhan ingin, ya, kita restart button, ya, melihat keperluan, saudara-saudari, keluarga kita. Karena mungkin karena kesibukan-kesibukan di luar sebelum ini menyebabkan selalunya ada, ya, jurang komunikasi di dalam keluarga, menyebabkan mulanya ada salah paham, menyebabkan mulanya ada pergaduhan, menyebabkan mulanya ada perpecahan di dalam keluarga. Ibu bapak tidak boleh berkomunikasi dengan anak-anak, tidak boleh berkomunikasi dengan istri, tidak boleh berkomunikasi dengan suami di antara sesama, menyebabkan banyaknya prasangka, banyaknya salah paham di antara satu dengan yang lain. Maka kesempatan, ya, seperti ini kita ambil, saudara-saudari, untuk mengembalikan, ya, keharmonian, kesatuan, komunikasi, ya, di dalam keluarga kita, cinta kasih, masa untuk healing, ya, bagi keluarga kita masing-masing. Nah, hari ini dapatkah kita bayangkan, saudara-saudari, ya, keluarga berkumpul bersama, ya, melihat screen TV, melihat screen handphone, berdoa bersama. Bagi yang tidak ada mungkin line yang atau akses untuk ini, mereka berkumpul berdoa ibadat sabda, di mana ibu bapak mengambil peranan untuk, ya, menjadi katekis, menjadi ketua di dalam keluarga. Tapi bagi ibu bapak yang mungkin tidak pandai membaca, nah, anak-anak boleh mengambil tempat. Di sana kita dapat melihat mereka melengkapi di antara satu dengan yang lain. Bapak memerlukan anak, anak memerlukan bapak, ya, memerlukan, ya, di antara satu sama lain sebagai satu institusi keluarga yang solid. Maka itulah dapat kita lihat, keluarga ini adalah medium untuk memantapkan, ya, iman, saudara-saudari, yang telah kita terima daripada Tuhan, ya, secara individu melalui pembaptisan kita. Nah, poin yang terakhir, saudara-saudari, saya dapat kongsikan adalah, nah, juga restart button dalam hidup kita, melihat, saudara-saudari, keperluan alam sekitar kita, alam ciptaan Tuhan. Bukan saja manusia, keluarga kita memerlukan rehat, tetapi alam juga memerlukan perhatian. Nah, masuk hari yang kelima kita kuarantin. Tiada lagi pencemaran bunyi, tidak lagi pencemaran alam, tidak lagi pencemaran, ya, air, saudara-saudari, berkurangan. Ya. Kalau sebelum ini kita bangun dengar bunyi motor ngong, kereta brum, tiada lagi itu, saudara-saudari. Asap kereta pun berkurangan. Asap-asap daripada kilang-kilang yang besar pun berkurangan, yang menyebabkan pemanasan global, saudara-saudari. Asap-asap pembakaran di ladang-ladang yang besar, yang puluhan ribu hektar, saudara-saudari, tidak lagi kelihatan. Nah, penyejukan bagi dunia.
Kemarin saya melihat berita saudara-saudari, di mana di beberapa negara di Eropa ikan mulai mendekati manusia karena tidak ada lagi kapal-kapal laut yang besar berlabuh, tidak ada aktiviti manusia di air. Jadi ikan-ikan mulai mendekati manusia. Binatang-binatang di hutan mulai datang ke bandar, seperti bandar di Eropa, di England, saudara-saudari. Nah, ini sesuatu yang sangat, saudara-saudari, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan kita, di mana alam, saudara-saudari, mulai ceria, alam mulai bergembira, alam mulai bersukacita. Nah, dengan 3 poin ini, saudara-saudari, sekali lagi saya simpulkan, seperti orang buta tadi, kita juga dibawa oleh Tuhan untuk membuka mata kita, saudara-saudari, melihat keperluan individu, keluarga, dan juga alam kita. Jadi semoga dalam minggu keempat Prapaskah ini, saudara-saudari, marilah kita terus mengalami kesembuhan Tuhan melalui diri kita, pada sesama, dan pada masyarakat kita dan alam kita. Kita berdiri. Allah Bapa, kita adalah Bapa penuh belas kasih, yang menanti-nantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Sahutan kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemimpin gereja, semoga Allah Bapa memberkati para pejabat pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dan sentiasa memerhatikan kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa sumber cahaya menerangi para pejabat pemerintahan agar menemukan dan dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesehatan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa membangkitkan rasa belas kasih yang wajar terhadap mereka yang sakit dan cacat mental pada umatnya, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Bapa dan Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mangsa COVID-19 dan juga berdoa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kita mengingati para padri yang telah meninggal dunia. Kita juga berdoa bagi semua manusia di seluruh dunia bagi pemulihan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mohon bantuan daripada Bunda kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima. Buatlah kami tenang, karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan alam semesta, kemurahan-Mu dan roti yang kami persembahkan ini, hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minum roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan alam semesta, kemurahan-Mu dan anggur yang kami persembahkan ini, hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan gembira kami ujukan persembahan kepadamu yang Engkau gunakan untuk menyembuhkan dan menghidupkan kami. Terimalah kiranya dengan rela sebagai ungkapan iman kami, dan semoga berguna bagi keselamatan dunia. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Dia menuntut umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Dia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan dunia mengidungkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap askar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-henti berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita secara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekaligus mengucap syukur, lalu berikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah untuk menenangkan aku. Misteri iman kita, Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, ia pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Pope kami Francis, Uskup kami Cornelius, para padri, deacon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, atas petunjuk penyembahan kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami segala kemalangan, berilah kami damai-Mu. Kasih bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhina segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus menjanjikan damai-Nya kepada para rasul, kepada kita. Maka marilah kita berdoa agar diri kita, keluarga kita, alam ini mengalami damai dan kasih Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan berhitung pada dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya menjadi bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Kristus bersamamu dan bersama-sama. Saling beri damai kepada sesama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pernah berkata pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus memberi kehidupan kekal kepada kita. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau perkenankan mencicip seteguk kebahagiaan yang masih tersembunyi bagi kami. Meski masih di dunia, kami telah Kau segarkan dengan roti surgawi. Kami mohon selesaikanlah kiranya karya yang dalam ibadat ini telah Kau mulai dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi terima kasih karena telah sama-sama merayakan Misa Kudus melalui online ini. Dan marilah kita terus bersatu dalam doa kita, mohon perlindungan Tuhan, dan semoga wabah COVID-19 ini dapat dibendung secepat mungkin. Dan marilah kita juga sama-sama bekerja sama dengan kerajaan untuk membendung wabah, penularan wabah ini. Terima kasih. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. dan semoga saudara-saudara dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai dan kasih Kristus. Syukur kepada Allah.